Ya, selamat pagi semua. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Saya lihat ada yang tidak hadir 2 orang ya. Kenapa? Tidak ada keterangan. Oke, ya. Baik, kita lanjutkan. Pada hari ini kita akan belajar bersama tentang materi yang baru, yaitu bangun ruang sisi lengkung. Ya, namun sebelumnya, sebelum kita mulai pembelajaran, saya minta 1 orang untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Siapa? Ya, Merdeka. Ya, terima kasih. Jadi materi kita hari ini adalah tentang bangun ruang sisi lengkung. Ya, kita akan belajar bangun ruang sisi lengkung yang meliputi yang pertama, tabung, yang kedua, kericut, dan yang ketiga, bola. Namun untuk pertemuan hari ini, kita akan secara khusus membahas tentang tabung. Apakah kalian masih mengingat gambar yang ada pada slide? Bangun apa ini? Iya, lingkaran. Masih ingat ya? Nah, masih ingatkah kalian bagaimana menghitung luas lingkaran? Ya? Siapa? Ya, pi r kuadrat. Kita beri aplaus. Oke, jadi menghitung luas lingkaran, rumusnya adalah pi r kuadrat, di mana pi ini adalah sebuah nilai konstan yang besarnya 22/7 atau 3,14. Kemudian R ini adalah jari-jari lingkaran. Nah, bagaimana kelilingnya? Ada yang masih ingat? Oke, silakan. 2 pi r 100, kita beri aplaus. Ya, masih segar ya? Ya, oke, masih segar ingatannya. Jadi, mencari keliling lingkaran adalah 2 pi r. Yang berikutnya, benda apa ini? Iya, ini adalah bentuk persegi panjang. Masih ingat bagaimana cara menghitung luas persegi panjang? Siapa? Yang lain? Luas persegi panjang. Oke, silakan. Panjang kali lebar. Oke, kita beri aplaus. Ya. Jadi menghitung luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Nah, ini menjadi materi persyarat kita untuk belajar tentang tabung. Nah, selanjutnya coba amati. Kaleng ini adalah kaleng susu, ini adalah gendang ya, yang biasa digunakan pada saat ada kegiatan upacara syukuran ya, digunakan untuk menari. Nah, kalau kalian diminta untuk menghitung luas permukaannya, dapatkah kalian menghitungnya? Tidak? Oke, tidak apa-apa. Kalau ini adalah lumbung Toraja. Nah, kita lihat bahwa tiang-tiang pada lumbung Toraja ini berbentuk apa? Berbentuk tabung ya. Nah, dapatkah kalian menghitung luas mal yang digunakan ketika jari-jari atau diameter daripada tiang ini diketahui dan tingginya diketahui? Bisa? Tidak bisa? Oke, inilah yang akan kita pelajari hari ini. Bagaimana menghitung luas permukaan daripada tabung. Oke, kita lanjut. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah kegiatan pembelajaran peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur tabung. Mana saja unsur-unsur tabung. Yang kedua, menggambar jaring-jaring tabung. Jadi nanti kalian bisa menggambar seperti apa jaring-jaring tabung. Nah, yang ketiga, kalian dapat menemukan rumus luas permukaan tabung. Seperti apa rumus luas permukaan tabung? Yang berikutnya, menghitung luas permukaan tabung. Ya, bagaimana menghitung luas permukaan tabung? Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah berkaitan dengan luas permukaan tabung. Kalian sudah siap? Ya. Oke, saatnya kita akan berdiskusi. Nah, untuk diskusi kita
Kali ini kita akan dipandu oleh lembar kerja yang Bapak sudah siapkan. Namun sebelum itu, saya minta kalian duduk sesuai dengan kelompok yang sebelumnya. Oke, silakan. Ya, Bapak beri waktu 20 menit untuk berdiskusi sebelum masuk di presentasi. Nah, lihat ya. Yang pertama, tuliskan nama kelompok, kemudian siapa saja anggotanya. Ya. Kemudian yang pertama, kalian membuat dari hasil pengamatan kalian, simpulkan apa itu tabung. Silahkan berdiskusi. Dari sini kamu simpulkan, oh ternyata jaring-jaring tabung bisa bentuknya seperti ini. Ya kan? Nah, kalau begitu untuk menghitung luas permukaannya, berarti luas permukaan, inilah luas permukaan. Semua ini adalah luas permukaan dari tabung. Berarti apa ini? Untuk luas permukaan, itu sama dengan luas, nah, tutup ya. Kemudian ini, ya selimut tabungnya, nah, bentuknya seperti apa. Kemudian alasnya bentuknya seperti apa. Silakan dia coba lihat kembali. Kalau dia ada di sini, tutupnya di sini. Kalau ditutup, ya, apakah membentuk tabung atau tidak? Ya, kalau seperti ini, apakah membentuk tabung? Ya, silahkan didiskusikan kembali. Saatnya kita akan presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Nah, untuk memilih, supaya adil, untuk memilih siapa kelompok yang akan presentasi, kita akan menyanyi bersama. Ingat lagunya? Nih, kita akan menyanyi bersama sambil spidol saya edarkan. Kelompok yang mendapatkan spidol, itu yang akan presentasi. Matematika itu memang asik, asik. Matematika itu memang mudah, mudah. Matematika itu memang menyenangkan. Matematika itu memang asik, asik. Siap. Oke, maka yang presentase pertama adalah kelompok 2. Tabung adalah bangun ruang yang alas dan tutupnya berbentuk lingkaran. Berbentuk jajar jenjang dan setengah lingkaran. Untuk berikutnya, kelompok 2 yang menentukan siapa kelompok yang akan presentase berikutnya. Silakan ditunjuk, beri. Ya, kelompok 3. Oke, kelompok 3. Silakan presentase bagaimana luas permukaan tabung. Atau ada model jaring-jaring yang lain, silakan. Coba ada. Oh, ternyata ada model yang lain. Oke, kita lihat. Coba perlihatkan ke temannya seperti apa model jaring yang lain. Oke, kita lihat. Diangkat, nak. Oke, bisa dijelaskan? Silakan. Selimutnya berbentuk jajar jenjang dengan 2 lingkaran sebagai atas dan alas. Oke. Jadi di sini dia menemukan jaring-jaring yang lain itu terbentuk dari satu lingkaran, kemudian selimutnya berbentuk jajar genjang dan alasnya berbentuk lingkaran. Ya, hampir sama tadi dengan kelompok 1, hanya saja kelompok 2. Kelompok 2 itu alasnya itu terbentuk dari 2 lingkaran, 2,5 lingkaran, berarti dia bagi 2 ya. Begitu juga tutupnya. Oke, kita lanjut ke bagaimana menemukan luasnya. Coba, silakan dijelaskan. Rumus luas alas tali berbentuk luas tutup tabung sama dengan I kali F kuadrat. Selimut tabung berbentuk persegi panjang dan Oke, lanjut. Panjang kali lebar atau sama dengan keliling lingkaran kali tinggi tabung dengan 2πr kali Z kali tinggi dengan 2πr. Oke, berarti bagaimana luas permukaannya? Bagaimana luas permukaannya?
2 pi R kuadrat ditambah 2 pi RT. Jadi di sini dapatkan 2 pi R kuadrat ditambah 2 pi RT. Ya, di mana alasnya adalah pi R kuadrat, tutupnya juga pi R kuadrat, sedangkan selimutnya adalah 2 pi RT. Bagaimana? Ada yang lain? Oke, tidak ada ya? Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Nah, lihat di sini pengertian tabung. Dari hasil diskusi kalian, kita menyimpulkan bahwa tabung ini adalah bangun ruang yang ya kenapa? Ya, oke. Oke. Bangun ruang yang dibatasi oleh 2 buah lingkaran, ya, yang kongruen tadi, yaitu alas dan tutup, dan ya, bidang lengkung berupa selimut, ya. Tadi berbentuknya ada yang bentuknya bisa persegi panjang, bisa juga dalam bentuk jajar genjang. Oke. Kemudian yang berikut unsur-unsurnya, yang di atas ini adalah tutup, ya. Kemudian diameter, ya. Kemudian ada jari-jari, jari-jari itu setengah dari diameter. Kemudian ada tinggi tabung dan ada selimut tabung yang tadi berbentuk persegi panjang maupun bisa berbentuk apa? Jajar genjang. Kemudian alasnya, ya. Dan ini adalah jari-jari. Kemudian diameter 2 kali jari-jari. Oke, ada pertanyaan? Oke, yang berikut. Bagaimana menemukan luas permukaan? Nah, lihat ini. Ketika kita buka, tadi jaring-jaringnya, berdasarkan jaring-jaringnya, kita lihat tutupnya berbentuk lingkaran, kemudian alasnya juga berbentuk lingkaran, dan selimutnya berbentuk persegi panjang. Di mana panjangnya sama dengan keliling lingkaran, dan tingginya sama dengan tinggi tabung. Dengan demikian, kita bisa simpulkan bahwa luas permukaan tabung itu sama dengan luas tutup, ditambah luas alas, ditambah selimut, di mana tutup dan alasnya berbentuk lingkaran dan selimutnya berbentuk persegi panjang. Sehingga karena alasnya berbentuk lingkaran, maka luasnya adalah pi R kuadrat. Ya, begitu juga dengan tutupnya, dan selimutnya berbentuk persegi panjang, di mana panjangnya sama dengan keliling alas, sama dengan keliling lingkaran, yaitu 2 pi R, dan tingginya, lebarnya sama dengan tinggi tabung, sehingga diperoleh luas selimut 2 pi R kali tinggi, sama dengan 2 pi RT. Sehingga luas seluruh permukaan itu sama dengan luas tutup ditambah luas alas ditambah luas selimut. Sehingga didapatkan 2 pi R kuadrat ditambah 2 pi RT, atau sama dengan 2 pi R kali R ditambah T, jika difaktorkan. Oke? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, berikutnya ada tugas. Silakan ditulis, dikerjakan di rumah. Oke, nah setelah pembelajaran hari ini, adakah kendala yang dihadapi? Ada? Tidak ada? Oke, senang belajar matematika? Oke, baik. Kalau begitu, pada pertemuan berikut, kita akan belajar bagaimana menentukan volume tabung. Nanti pertemuan berikut kita akan bahas. Oke, baik. Untuk pertemuan kita hari ini cukup sekian. Terima kasih atas pembelajaran yang telah kita lakukan bersama hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, cukup hari ini. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Ya, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Selamat siang.